Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen pengampu serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Febrianti, Muhammad William Pamungkas, Nadia Mulya, dan saya Restu Pratama. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai analisis proses bisnis Tokopedia. Dalam presentasi ini, kami akan membahas proses bisnis, aktor yang terlibat, serta bagaimana sistem Tokopedia berjalan dalam mendukung aktivitas e-commerce di Indonesia. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasan presentasi kami. Di sini ada latar belakang. Latar belakangnya itu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah landscape industri perdagangan secara global. Transformasi digital memicu pergeseran perilaku konsumen dari belanja konvensional menuju belanja daring, online shopping. Di Indonesia, industri e-commerce mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam satu dekade terakhir. Salah satu aktor utama yang menggerakkan roda ekonomi digital ini adalah Tokopedia. Sebagai salah satu platform marketplace terbesar di Indonesia, Tokopedia melayani jutaan transaksi setiap harinya, menghubungkan jutaan penjual dengan pembeli di seluruh penjuru negeri. Skala operasional yang masif ini menuntut sistem manajemen internal dan arsitektur proses bisnis yang adaptif, cepat, aman, dan minim kesalahan. Namun, seiring dengan meningkatnya volume transaksi dan kompleksitas integrasi multilayanan seperti metode pembayaran instan, logistik pihak ketiga, hingga program pay later, celah-celah inefisiensi operasional atau bottlenecks tetap berpotensi muncul. Masalah seperti delay validasi otomatis pada sistem refund, ketidaksinkronan data stok real time saat event promo besar seperti flash sale, atau lambatnya respon penanganan komplain logistik dapat menurunkan tingkat kepuasan pelanggan secara signifikan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah analisis mendalam mengenal proses bisnis yang berjalan saat ini pada platform Tokopedia. Evaluasi struktural secara naratif dan deskriptif digunakan untuk memetakan alur kerja agar lebih mudah diidentifikasi titik kelemahannya, sehingga rekomendasi perbaikan dapat dirumuskan secara terukur demi menjaga keunggulan kompetitif perusahaan di pasar digital. Selanjutnya ada profil perusahaan. Gambaran umum perusahaan Tokopedia adalah perusahaan teknologi terkemuka di Indonesia dengan misi utama mencapai pemerataan ekonomi secara digital. Didirikan pada tanggal 17 Agustus 2009 oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edition, Tokopedia telah bertransformasi menjadi sebuah unikron dekakron hingga melakukan merger besar membentuk grup Guto melalui model bisnis C2C customer to customer dan B2C business to customer. Platform ini memfasilitasi jutaan UKM lokal untuk memperluas jangkauan pasar mereka ke seluruh wilayah Indonesia tanpa hambatan geografis. Biaya dan efisiensi waktu kerjanya yaitu biaya operasional dan pengembangan dalam implementasi sistem e-commerce pada Tokopedia diperlukan berbagai sumber daya untuk mendukung proses pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem agar dapat berjalan secara optimal. Biaya yang dikeluarkan mencakup biaya pengembangan aplikasi infrastruktur teknologi, keamanan sistem, hingga biaya operasional harian. Biaya implementasi sistem merupakan investasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses bisnis, mempercepat pelayanan transaksi, serta meningkatkan kualitas layanan kepada pengguna. Dengan sistem yang terintegrasi, perusahaan dapat mengurangi proses manual dan meningkatkan efektivitas pengolahan data transaksi. Adapun komponen data biaya yang diperlukan dalam implementasi sistem e-commerce Tokopedia adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya pengembangan sistem. Biaya pengembangan sistem digunakan untuk proses analisis kebutuhan perancangan sistem, pembuatan BPMN, pengembangan aplikasi, pengujian sistem, dan
implementasi aplikasi. Yang kedua, biaya infrastruktur dan perangkat keras. Biaya ini digunakan untuk mendukung kebutuhan server, komputer operasional, perangkat jaringan, dan penyimpanan data agar sistem dapat berjalan dengan stabil. Yang ketiga, biaya perangkat lunak dan keamanan sistem. Biaya pengembangan sistem digunakan untuk proses analisis kebutuhan perancangan sistem, pembuatan BPMN, pengembangan aplikasi, pengujian sistem, dan implementasi aplikasi. Yang selanjutnya ada biaya infrastruktur dan perangkat keras. Biaya ini digunakan untuk mendukung kebutuhan server, komputer operasional, perangkat jaringan, dan penyimpanan data agar sistem dapat berjalan dengan stabil. Yang ketiga, biaya perangkat lunak dan keamanan sistem. Biaya perangkat lunak mencakup penggunaan database, hosting, domain, sistem keamanan data, dan perlindungan transaksi. Biaya operasional dan maintenance. Biaya operasional diperlukan untuk menjaga performa sistem, melakukan pembaruan aplikasi, maintenance, serta sistem menjaga kestabilan layanan. Yang kelima, pelatihan. Biaya pelatihan pengguna. Pelatihan diberikan kepada admin dan pengguna sistem agar dapat mengoperasikan aplikasi dengan baik dan meminimalkan kesalahan penggunaan. Yang selanjutnya ada tabel estimasi biaya implementasi, yaitu ada komponen biaya. Estimasi biayanya 205 komponen biaya. Yang pertama, pengembangan sistem dan aplikasi, yang estimasi biayanya 250.000. Infrastruktur server dan computing ada 150.000. Database dan keamanan sistem ada 100.000. Hosting dan domain ada 25.000. Integrasi payment gateway ada 75.000. Maintenance dan pembaruan sistem ada 80.000. Infrastruktur jaringan dan internet ada 40.000. Pelatihan admin dan pengguna ada 30.000. Operasional customer care service ada 50.000. Backup data dan keamanan cloud 50.000. Total estimasi biayanya yaitu 850.000. Estimasi biaya tersebut dapat berubah sesuai dengan kebutuhan sistem, skala implementasi, perkembangan teknologi yang digunakan oleh perusahaan. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Mulia dengan NIM 2410917000642. Di sini saya akan menjelaskan analisis dan deskripsi struktural proses bisnis, di mana ada identifikasi aktor dan peran kerja. Untuk memahami pembagian kerja pada platform Tokopedia, ditentukan entitas-entitas yang bertanggung jawab dalam sistem operasional sebagai berikut. Yang dimana di sini ada aktor sistemnya, yaitu ada empat aktor sistem. Yang pertama pembeli, yang kedua penjual, yang ketiga sistem Tokopedia, dan yang keempat mitra logistik. Yang dimana mereka masing-masing punya tanggung jawab dan peran spesifiknya. Yang pertama pembeli, melakukan pencarian produk, check out pesanan, melakukan konfirmasi pembayaran, serta verifikasi penerimaan barang atau pengajuan komplain. Untuk si pembeli, yang pertama itu melakukan pencarian produk menggunakan kata kunci. Jadi mereka menyaring berdasarkan harga atau lokasi. Habis itu hingga memasukkan ke keranjang belanja. Yang kedua ada check out pesanan, itu menyelesaikan transaksi dengan memilih opsi asuransi, metode pembayaran, dan melakukan transfer dana. Yang ketiga ada pasca pembelian, konfirmasi penerimaan barang jika pesanan sudah sampai dengan selamat atau mengajukan komplainnya. Pengembalian dana melalui pusat resolusi jika barang rusak atau tidak. Yang kedua ada penjual, yaitu mengelola informasi ketersediaan stok produk, proses pesanan masuk produk, dan menyerahkan paket ke pihak ekspedisi. Jadi untuk pemrosesan pesanan itu menerima notifikasi pesanan masuk, melakukan konfirmasi kesiapan barang, dan mencatat barang pengiriman atau yang disebut dengan resi. Dan untuk standar keamanan yang baik bisa menggunakan bubble wrap dan menyerahkan paket tersebut ke kurir.
baik melalui sistem jemput pick up atau datang langsung ke konternya agennya. Yang ketiga ada sistem Tokopedia, yaitu membaca dan memvalidasi pembayaran secara otomatis, meneruskan notifikasi real time dan memperbarui status pesanan dan mengelola dana pada escrow akun. Jadi membaca validasi pembayaran secara otomatis, yaitu bisa membaca gateway pembayaran melalui e-wallet, negara data atau perbankan untuk memastikan dana pembeli sudah masuk secara tepat waktu dan jumlahnya tepat. Keempat ada mitra logistik, yaitu melakukan pengembalian paket ke lokasi penjual, pick up, memperbarui tracking logistik via API, dan mendistribusikan paket ke pembeli. Untuk pick up, kurir datang ke lokasi toko penjual untuk mengambil paket-paket yang siap dikirim. Untuk integrasi data API logistik via API itu ketika kurir melakukan scanning pada barcode paket, data tersebut otomatis terkirim melalui API atau yang bisa disebut Application Programming Interface ke sistem Tokopedia, sehingga penjual dan pembeli bisa melihat posisi paket secara real time. Untuk yang kedua ada visi dan misi. Tokopedia itu membangun sebuah ekosistem di mana siapapun bisa mulai dan menemukan apapun. Jadi Tokopedia itu nggak cuma pengen belanja online marketplace, mereka juga pengen bangun ekosistem terintegrasi yang dimana mencakup logistik dan digital. Jadi semua layanan saling terhubung untuk mendukung kehidupan sehari-hari manusia, ya. Dan siapapun bisa menemukan apapun, gitu kan. Yang kedua adalah Tokopedia mendukung pemerataan ekonomi secara digital di Indonesia dengan memberdayakan pelaku usaha lokal melalui pemanfaatan teknologi media. Jadi pemerataan ekonomi ini di Indonesia kan sebagai negara kepulauan itu pasti di luar Jawa tuh lebih kayak gitu kan. Di negara kepulauan seperti Indonesia itu kan tantangan terbesar adalah ketimpangan ekonomi secara kota besar antara khususnya Jawa dan daerah. Jadi Tokopedia itu memotong jalur distribusi menggunakan internet sehingga harga barang itu di berbagai daerah bisa lebih setara gitu kan, dan peluangnya menjadi sama rata. Dan untuk pemanfaatan teknologi mutakhir itu Tokopedia juga menggunakan inovasi teknologi seperti artificial intelligence atau bisa disebut AI gitu ya. Yang bisa saya jelaskan. Oke, selanjutnya produk dan layanan. Tokopedia menyediakan berbagai ekosistem layanan digital yang sangat komprehensif, meliputi yang pertama, marketplace dan digital goods. Penjualan produk fisik dari berbagai kategori seperti pulsa, tiket, pembayaran utilitas, hingga pajak negara. Yang kedua, financial service. Akses terhadap reksadana, asuransi digital, proteksi produk, pinjaman modal kerja untuk merchant, serta fitur Tokopedia Pay Later. Yang ketiga, logistik dan fulfillment. Jaringan gudang pintar terintegrasi yang membantu penjual menyimpan produk terdekat dari lokasi calon pembeli untuk memangkas ongkos dan waktu kirim secara signifikan. Oke, selanjutnya. Diagram BPMN proses pemesanan e-commerce Tokopedia. Titik mulainya ada di pembeli. Pembeli akan melakukan login akun Tokopedia, memilih produk dan check out, memilih metode pembayaran, dan melakukan pembayaran. Dan di sini ada sebuah keputusan atau gateway. Apakah pembayaran berhasil? Jika tidak, pembayaran akan gagal dan pembeli harus melakukan pembayaran ulang. Jika berhasil, pesanan akan diproses dan pembeli akan menunggu pesanan. Tapi di balik layar, yang terjadi adalah sistem Tokopedia akan memvalidasi login dari pembeli, membuat pesanan, memverifikasi pembayaran, apakah verifikasinya berhasil atau tidak. Di sini ada gateway. Jika tidak, sistem akan membatalkan pesanan
dan mengupdate status pesanan menjadi dibatalkan, dan mengirim notifikasi pembeli dan penjual. Dan di sini N karena pesanan dibatalkan. Jika verifikasi pembayaran berhasil, sistem akan mengupdate status pesanan menjadi diproses dan diteruskan ke penjual. Dan penjual akan menerima pesanan dari sistem, langsung menyiapkan barang dan mengemasi barang, dan membuat resi pengiriman lalu menyerahkan ke logistik. Dan pihak logistik menerima barang dari penjual, memproses pengiriman, dan mengirim barang, dan mengupdate status pesanan menjadi terkirim ke pembeli yang sedang menunggu pesanan. Dan pembeli akan menerima pesanan dan N. Pesanan berhasil. Oke, selanjutnya. Ini daftar pusaka seperti yang dilihat pada PPT lah ya. Oke, selanjutnya. Oke, paling segitu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.